Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua hadir kan kita? Semua hadir, ada yang nggak berhadir? Hadir semua. Sebelum kita mulai pelajaran, coba kita nyanyikan dulu kayak biasa ya, anak-anak Nabi. Ayo. Nah, Anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Umi Kulsum, Fatimah. Zainab, Ruqayyah, Umi Kulsum, Fatimah. sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa ya. Doanya doa Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi materi kita hari ini tentang indahnya kebersamaan. Indahnya kebersamaan. Jadi hari ini tahapan-tahapan pelajaran kita, yaitu pertama nanti disampaikan atau kalian lihat video tentang perselisihan antara suku Toraja versus melawan Bungku di Morowali, Sulawesi Tengah. Nah itu perselisihan itu nanti kalian tonton, kalian analisis, kalian tengok, nanti kalian ibu tanya apa makna atau apa yang kalian tahu dari video itu. Kan tema kita sekarang kan indahnya kebersamaan. Kenapa ada perselisihan? Nanti tonton nanti videonya. Oke? Sekarang ibu buat videonya. Silahkan dilihat. Mengenai tentang apa dilihat. Kalian melihat video itu tentang apa? Indah itu. Tentang perselisihan antara suku satu dengan suku lain. Orang itu bentrok karena ada masalah. Bagus kayak gitu. Di Indonesia ada perselisihan? Enggak. Kita di Indonesia beragam suku dan budaya. Sekarang ibu tanya, kalian mempunyai suku apa? Kalian berasal dari suku apa? Ada dari suku Melayu, suku Batak, suku Padang, suku apa lagi? Suku Minang, ya kan? Padang, Minang, suku Jawa. Nah, di sini siapa yang berasal dari suku Batak? Aku sekarang. Iya, suku Minang, Padang ada. Suku Jawa, orang Jawa, ya ada juga ya. Suku apa lagi nih berasal? Suku Melayu, Padang Melayu ada. Oh ya, ada Melayu. Jadi di Indonesia ini kita beragam macam suku dan budaya. Jadi tema kita hari ini adalah keberagaman budaya bangsaku. Di Indonesia kan beragam macam budaya. Salah satunya ada dari suku Minang, tadi yang ibu sebutkan, suku Jawa, suku Batak, ya kan? Nah, jadi
materi hari ini, ibu kalian ibu suruh atau ibu kasih soal, kalian berdiskusi, saling tanya ke temannya, suku apakah kamu gitu. Biar kalian tahu suku kawannya itu apa dan suku kamu itu apa gitu. Menanyakan kawannya, saling bertanya. Oke? Oke, udah bisa. Sekarang ibu membagikan kalian beberapa kelompok. Misalnya 3 kelompok ya. Jadi nanti menghitung mulai dari 1, 2, 3. Kembali lagi 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke? Dimulai dari Diego. 1, 3. Sabrina 3. Nah, jadi yang nomor 1 ke kelompok 1, yang nomor 2 ke kelompok 2, yang nomor 3 ke kelompok 3. Jadi, setiap kelompok memperhatikan gambar yang ada di sini, tengok. Oke, ini adalah keragaman budaya di Indonesia. Ada dari Aceh, nah ini tengok. Ada dari Jawa Tengah. Kalau disingkat dia Jateng ya. Jateng itu Jawa Tengah. Ada dari Bali, ada dari Jawa Timur, ada dari Kalimantan, dari Papua, dari mana lagi? Sumbar, Jawa Tengah lagi. Kalau di Sumbar identik dengan apa itu? Ada rumah adat, rumah gadang kan? Jam gadang gitu, jam gadang. Kalau di Jawa Tengah ada joklo namanya. Kalau di Bali ada apa? Ada gapura, ya kan? Kalau di Bali ada gapura. Siapa pernah ke Bali? Pernah ke Bali? Iya. Siapa lagi pernah ke Padang? Ke Padang. Ini kan semua itu adalah termasuk keberagaman budaya di Indonesia. Kalau dikaitkan dengan film yang tadi, video yang ibu putar tadi, bisa nggak kita di Indonesia ini melakukan perselisihan, melakukan masalah sehingga kita menimbulkan bentrok ataupun saling melempar batu ya kan di video itu kan? Pantas nggak sebagai kita sebagai suku yang banyak budayanya? Enggak kan? Enggak. Jadi di gambar ini coba kalian tengok dulu, kalian pahami di Indonesia itu banyak beragam budaya sangat menarik bagi warga kampung. Siapa yang tahu arti pawai budaya? Pawai budaya itu sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya di Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Kalau di Sebolgam sering kan ada pawai kalau 17 Agustus. Ya kan di jalanan itu. Adalah orang yang beradat, baju adat Padang, ya kan? Ada mobil yang bergambarkan hiu, ya kan? Ada mobil yang bergambarkan apa lagi? Bentuknya kan ada bentuk apa? Ada bentuk sekolah, ya kan? Ada bentuk apa lagi yang kalian tahu? Kalau pawai dia pengantin, ada yang dari suku adat apa kan dipakainya pakaian adat gitu, ada pakaian dari adat Aceh. Nah, itulah keberagaman di Indonesia. Jadi perhatikan. Tadi disimak ya cerita ibu. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Nah, berarti rombongan dari Bali itu diikuti dengan rombongan dari Toraja. Wanita Toraja memakai pakaian adat yang disebut baju koko. Dan kalau di adat Bali itu bajunya baju koko, tahu? Tahu?
Rombongan laki-laki menggunakan pakaian adat yang disebut sepatalung atau sepatalung buku. Rombongan Toraja membunyikan alat musik khas mereka. Kompang namanya. Alat musik ini berupa suling bambu. Tahu suling bambu? Itulah alat musik tradisional kita kan. Apa aja alat musik tradisional? Suling, apalagi? Gendang, iya apalagi? Hah? Gitar termasuk alat tradisional. Gitar yang bagaimana ini? Yang biasa. Termasuk nggak itu alat tradisional? Apalagi yang termasuk? Nah, itu nggak tahu. Macam-macam adat tadi yang Ibu sampaikan tadi apa? Ayo. Apa tadi macam-macam keragaman budaya di Indonesia? Ada dari Aceh, Papua, apalagi? Bali, ada dari Jawa, apalagi? Iya, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara kita ini kan, Sumatera Utara kita kan. Ya. Jadi di cerita ini ada nanti Ibu kasih tugas masing-masing kelompok. Jawab pertanyaan yang ada di sini. Oke? Ini Ibu akan menceritakan tentang toleransi dalam kehidupan beragama. Oke? Tadi tema kita apa? Indahnya Kebersamaan. Makan Ibu. Setiap orang di Indonesia pasti memiliki satu keyakinan. Oke kan? Satu keyakinan, satu agama. Membenarkan salah satu agama yang ada di Indonesia. Terdapat 6 agama yang diakui secara resmi oleh pemerintah. Apa aja tuh? 6 agama? Islam, Kristen, iya Buddha, Konghucu dan Katolik. Lalu apa lagi? Hindu. Coba diucapkan. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Ada 6 agama yang diakui oleh pemerintah. Kalau kita agamanya apa? Islam. Nah, sejak kecil kita sudah diajarkan untuk menganut salah satu agama tersebut, kan? Sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Adanya perbedaan keyakinan dalam kehidupan masyarakat tentu bukanlah suatu penghalang dalam membangun persatuan dan kesatuan Indonesia. Kalau agamanya Islam, satu Kristen, satu Hindu, itu memecah belah persatuan enggak kan? Walaupun kita berbeda-beda agama, tapi kita tetap satu. Ya, betul. Jadi apalagi tidak ada agama yang mengajarkan umatnya untuk memaksa orang lain untuk memilih keyakinan atau agama yang sama, karena setiap manusia memiliki apa? Memiliki hak dan untuk memilih dan mengamalkan agamanya. Kalau kalian dipaksa, Naila, coba dulu kan ada orang, misalnya orang yang lain sama agama kita, memaksa kita untuk kembali ke keyakinannya, masuk ke umpamanya ustazah lah beragama Katolik. Ustazah paksa si Naila untuk masuk ke agama Katolik, mau? Enggak kan? Gak mungkin, karena setiap orang memiliki hak untuk memilih agama yang dikehendakinya. Kita punya hak masing-masing orang. Punya hak, jangan mau dipaksa orang untuk masuk ke keyakinan orang ya. Kita tetap teguh, kita pilih agama kita, yaitu agama Islam. Oke. Jadi beberapa perilaku yang perlu diwujudkan dalam keberagaman
adalah yang pertama, perhatikan. Ada perilaku yang diwujudkan dalam keberagaman agama. Yang pertama, menghormati serta menghargai agama yang dianut oleh orang lain. Jadi setiap orang kan mempunyai agama yang berbeda-beda. Jadi kita harus menghormati agama yang bukan agama kita. Misalnya si Naila punya kawan di sekolah agamanya Katolik. Kita harus saling menghormati. Oke, nomor 2, tidak memaksa orang lain untuk berpindah keyakinan. Nah, tadi yang ibu bilang, jangan memaksa orang lain untuk berpindah keyakinan. Keyakinan itu maksudnya apa, ibu? Maksudnya tuh pindah agama, jangan dipaksa orang lain ya. Oke, ketiga, mengamalkan ajaran agama masing-masing dengan sebaik-baiknya. Jadi setiap agama ada peraturannya kan. Kalau agama Islam apa aja? Ada mengerjakan sholat, puasa, apalagi membayar zakat, apalagi beribadah. Iya, beribadah misalnya kalau yang bagian mampu melaksanakan umroh haji. Oke, itu kalau agama Islam. Yang nomor 4, mewujudkan sikap toleransi dan tidak mengganggu ibadah orang lain, orang-orang yang berbeda agama. Misalnya pas bulan puasa kita, ada nggak heboh agama-agama lain pas kita sholat tarawih? Ada nggak? Iya, itu menciptakan sikap toleransi untuk saling menghormati. Makanya kalau udah dilaksanakan yang tadi yang ibu bilang tadi, maka terciptalah di Indonesia maka terciptalah di Indonesia persatuan. Kan nggak ada lagi tadi saling menghujat-hujat, saling menjatuhkan tadi kan, saling bentrok-bentrok, nggak ada kan? Kalau nggak ada itu, bersatu Indonesia ini dan aman-aman saja, nggak ada masalah gitu. Oke, mengerti, paham? Paham. Nah, sikap di atas sangat perlu untuk dilaksanakan, sangat perlu. Apalagi sebaya kalian kan, jangan ada yang hujat-hujat kawannya, apalagi kawannya beda agama sama kita. Saling menghormati, baik dalam lingkungan keluarga maupun di sekolah. Nah, terutama di sekolah, serta dalam kehidupan bermasyarakat, di lingkungan sosial, di lingkungan masing-masing. Pastilah ada kan, apalagi di Ketapang, ada kan banyak orang yang beda keyakinan sama kita, yang orang Katolik, orang Kristen, banyak kan. Jangan saling menghujat, jangan saling jangan saling ngajak-ngajak, ya, saling menghormati. Oke, sekarang tugasnya kelompok 1, 2, dan 3 berdiskusi dan menjawab pertanyaan yang ibu kasih ini. Coba kita. Oke, masing-masing kelompok mencari sikap atau kegiatan yang mencerminkan toleransi beragama. Tadi yang ibu sebutkan tadi kan semua udah termasuk sikap kan tadi. Lalu yang kedua, sikap atau kegiatan yang tidak mencerminkan toleransi beragama. Ayo dicari jawaban dari 2 soal ini. Ini tadi ada pertanyaan sikap atau kegiatan yang mencerminkan toleransi beragama. Yang nomor 2, sikap atau kegiatan yang tidak ya mencerminkan toleransi beragama. Nomor 1 apa jawabannya? Bergotong royong. Bergotong royong. Apa lagi? Saling membantu. Saling membantu Satu sama lain. Saling membantu satu sama lain dalam hal apa? Dalam hal Toleransi beragama.
Ayo, sikap toleransi beragama. Sopan, sopan santun. Ya, itu toleransi beragama. Sopan santun untuk menghormati yang bukan keyakinan dengan kita ya, yang berbeda keyakinan dengan kita. Kalau yang sikap atau kegiatan yang tidak mencerminkan toleransi beragama apa? Sikap yang tidak mencerminkan. Ada misalnya bentrok-bentrok, ya kan? Membuli orang, mengejek. Nah, itu tidak termasuk sikap apa? Kegiatan yang mencerminkan toleransi beragama. Udah paham? Tiga. Nah, sekarang dari penjelasan yang Ibu kasih tadi, ini ada soal tiap kelompok atau tiap orang aja, tiap orang menjawab soal yang Ibu kasih. Nanti Ibu ambil setelah dijawab. Oke? Ini tentang pelajaran yang kita bahas hari ini. Tentang apa tadi? Keberagaman. Indahnya kebersamaan. Oke, ini udah dijawab. Ayo, jawab ya. Nah, jadi yang Ibu kasih ini adalah soal tentang indahnya kebersamaan budaya ya di Indonesia. Coba satu orang maju ke depan. Kak Hidayah maju. Bawa lembar jawabannya. Presentasikan ke depan. Silakan dijelaskan. Nomor 1, lihat nomor 1. Bacakan. Keberagaman budaya di Indonesia harus disyukuri karena apa? Keberagaman budaya di Indonesia harus disyukuri karena apa? Karena coba ditengok. A. Merupakan suatu kelemahan bangsa. B. Merupakan anugerah dari Tuhan. C. Menjadikan Indonesia negara adil kuasa. D. Membuat bangsa Indonesia ditakuti. Apa jawabannya? B. Iya, merupakan anugerah dari Tuhan. Lanjut, nomor 2. Dalam menjaga keberagaman budaya yang dimiliki bangsa Indonesia, maka kita harus menerapkan sikap A. Apa? Menonjolkan budaya sendiri. B. Saling menghargai budaya daerah lain. C. Mencintai budaya luar daerah. D. Mencari budaya yang terbaik. Apa jawabannya? B. Dalam menjaga keberagaman budaya yang dimiliki bangsa Indonesia, maka kita harus menerapkan sikap saling menghargai budaya daerah lain. Kan katanya dalam menjaga keberagaman budaya yang dimiliki bangsa Indonesia. Nomor 2. Maka kita harus menerapkan sikap toleransi. Sikap toleransi saling menghargai budaya orang lain. Kesimpulan yang kita ambil dari pelajaran kita hari ini adalah apa? Indahnya kebersamaan itu harus kita ciptakan di Indonesia. Baik itu untuk saling menghormati agama orang lain, apa tadi? Bertoleransi untuk menjaga dan apa tadi? Iya, kebudayaan kita di Indonesia. Apa aja budaya kita di Indonesia? Ada budaya Aceh, Jawa Tengah, apalagi Minang, Melayu, itu macam-macam kebudayaan, keberagaman di Indonesia. Itu yang harus kita jaga. Jangan sampai ada perselisihan di antara kita di Indonesia ini. Oke. Nah, itu harus kita ciptakan sikap saling menghargai dalam keragaman budaya, suku, dan agama, serta menjadikan keragaman itu sebagai identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Udah paham?
Coba siapa satu orang yang bisa menyimpulkan materi hari ini? Antar budaya, agama, untuk saling menghormati, baik itu di daerah kita sendiri ya, maupun di daerah orang lain. Nah, di Aceh misalnya, oh iya Pak, di Jawa misalnya, itu harus saling bertoleransi, jangan ada timbul perselisihan masalah di dalamnya. Oke, apalagi kita di Indonesia berbeda-beda agama, tetapi kita tetap satu. Ada nggak di Indonesia satu agama aja? Islam aja semua ada. Nah, kita kan banyak agama kan, tetapi kita nggak pernah bentrok-bentrok. Jarang terjadi. Jangan sampai bentrok lagi. Oke. Paham materi hari ini, Naila? Nah, ada dia. Oke. Itu saja materi kita hari ini. Silakan kita tutup dengan mengucapkan doa